Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Saputra, Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah. Saya diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah sejak tahun 2019. SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah berdiri pada tahun 1991, terletak di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Didirikan di atas lahan seluas 1.500 meter persegi, sekolah ini memiliki 83 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan jumlah peserta didik 824, sekolah ini terbagi menjadi 27 rombel. SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah telah meraih berbagai macam prestasi baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini sangat mengganggu keberhasilan pembelajaran peserta didik. Perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dalam kurun waktu yang cukup lama sangat mempengaruhi peserta didik maupun guru. Peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga menyebabkan hilangnya semangat belajar dan malas mengikuti pembelajaran. Sejak pandemi COVID ini melanda Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu, pembelajaran di SMA 1 Bengkulu Tengah ini dilaksanakan dengan metode daring dan tatap muka terbatas sesuai dengan SK 4 Menteri. Pembelajaran daring itu apabila siswa itu mempunyai kelengkapan IT di rumahnya seperti WiFi ataupun komputer. Kemudian pembelajaran luring itu siswa yang tidak mempunyai kelengkapan di rumah untuk perangkat-perangkat IT-nya. Makanya dia datang ke sekolah, bisa menemui gurunya ataupun bisa menggunakan fasilitas sekolah yang ada seperti adanya WiFi ataupun komputer. Langkah-langkah yang dilakukan untuk optimalisasi perpustakaan guna meningkatkan pengetahuan peserta didik dimulai dengan perencanaan. Pihak sekolah melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya rapat bersama Dewan Komite, rapat bersama Dewan Guru, sosialisasi pihak Polsek, membuat Satgas COVID-19, vaksinasi dan sosialisasi bersama pihak Puskesmas, menyiapkan sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan, dan rapat bersama wali murid. Itu pertama sekali saya jadi kepala sekolah di SMA 1 Bengkulu Tengah ini, perpustakaan ini sangat jauh dari standar minimal. Pengunjung juga dari anak-anak itu sangat kurang sekali. Kemudian di sini fasilitasnya, sarana-sarana juga sangat kurang, semuanya menggunakan manual. Kemudian kondisi-kondisi bukunya juga kadang kurang bagus dan kurang mencukupi. Untuk mendorong peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, saya dengan pengelola perpustakaan berusaha membuat inovasi dalam perbaikan dari sarana-prasarana, kemudian dari segi pelayanan, supaya siswa ini bisa mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar ataupun kekurangan dari guru yang didapat bisa digali di perpustakaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peserta didik menggali pengetahuan dan keterampilannya secara mandiri, yaitu melalui kegiatan membaca literasi. Untuk memfasilitasi kegiatan literasi di sekolah, Kepala sekolah bersama pengelola perpustakaan telah berusaha mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang tadi tak ubahnya gudang buku telah dibenahi menjadi tempat yang lebih nyaman dan menarik. Sistem layanan manual diubah menjadi layanan yang terotomasi. Fasilitas IT seperti WiFi dan komputer telah disediakan. Mebeler ditata dengan rapi. Ruangan yang bersih, jumlah koleksi cetak maupun non-cetak terus ditambah, dan berbagai keunikan seperti BI Corner dan pojok baca yang sejuk dan nyaman. Selain itu, sosialisasi dan promosi pun gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan baik menggunakan media sosial maupun berbagai perlombaan yang dapat menggali potensi peserta didik. Semua itu dilakukan untuk menarik minat pengunjung ke perpustakaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka membaca literasi, membuat peserta didik kaya pengetahuan dan pemahaman, dapat melatih fokus dan konsentrasi belajar, meningkatkan kemampuan menulis dan mengasah kreativitas. Ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.
Beberapa masalah yang muncul seperti daya tampung perpustakaan yang terbatas membuat perpustakaan menjadi terlalu ramai, sehingga pengelola terpaksa membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Masalah berikutnya yaitu masih ada buku koleksi yang diinginkan peserta didik yang belum tersedia di perpustakaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelola perpustakaan membuat jadwal kunjung per kelas setiap hari, membuat daftar usul pengadaan buku dan menyusun rencana perluasan ruang perpustakaan. Dari upaya yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah dan banyak membaca, maka pengetahuan peserta didik dapat ditingkatkan kembali.